Oke, aku mau melanjutkan untuk yang hari kedua PDT 2004 sambil minum dulu ya. Oke, jadi sampai di lapangan Kunut itu udah jam 7 pagi gitu, udah jam 6 pagi deh, jam 6 pagi udah yang kita kan capek ya, habis benar-benar capek, kelelahan, belum tidur, maksudnya tidurnya kurang, nggak yang kayak yang udah sampai di Ngunut. Aku nggak tahu ada yang udah nyampe atau belum di Ngunut, atau cuma kita yang terbelakang gitu ya kan. Aku juga nggak tahu, belum pernah ada cerita tentang itu. Cuman waktu itu kita udah yang sampai ke lapangan Ngunut, kemudian kita makan di situ, bikin masakan dan teman-teman. Terus sampai situ kita lanjutin perjalanan jalan kaki lagi. Kali ini mungkin lebih pendek daripada yang jalur pertama, yaitu dari Lungut berakhir di Sukorejoso atau di Imogiri. Jadi dari Wonosari ya kita ke jalur lihat utaranya jalur Mangunan. Jadi kalau Mangunan itu selatannya, nah di utaranya ada jalan yang tembusnya nanti ke Imogiri, ke arah Pleret gitu ya, sekitar situ. Jadi tembusnya di Sukorejoso nanti. Nah, di sini juga kalau ini memang mainannya mungkin secara medan lebih enggak, sama aja sih, sama aja. Nanti di ending ya, medannya di ending. Jadi pagi sampai siang kita kayak susur jalan raya aja, jalan beraspal. Jadi enak, sepanjang perjalanan itu menyenangkan. Warga Gunung Kidul kan terkenal dengan yang ramah-ramah gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya air pun biasanya kita minta, mereka kasih itu. Bahkan beberapa mereka nyuguhin kita udah minum hangat dan sebagainya. Tapi sebagian kecil diantara itu juga kita pakai untuk minta air. Biasanya kita asal ambil air keran dan kita langsung minum. Sumpah itu bener. Tapi gimana tuh, sangat minuman itu bener-bener itu tuh capek banget sumpah, bener-bener. Ya gara-gara semakin lama semakin sakit juga ini kaki tadi yang bergelembung-gelembung itu, semakin lama semakin banyak. Jadi aku nggak mau harus nggak pakai sepatu waktu itu. Pakai sepatu tapi aku lapisin apa gitu biar nggak langsung kena sama sol, sehingga dia nggak sakit gitu. Aku lupa pakai apa untuk mengatasi itu. Kayaknya tak bungkus sesuatu dulu deh, kaos kaki atau apa gitu. Pokoknya aku lupa. Terus medannya tadi bagus. Jadi di samping itu, apalagi nanti kalau udah lewat perbatasan antara Gunung Kidul dan Bantul itu udah benar-benar bagus sekali, landscape-nya bagus. Terus ada antar pos juga punya tugas-tugas yang keren-keren, dan salah satunya adalah pengecekan barang bawaan. Karena sebagian ada mungkin mereka mencurigai ada yang mengurangi barang bawaannya gitu. Jadi ada tiap pos tuh ada pengecekan barang bawaan gitu. Terus di sini sih kita secara tim tidak terpaut jauh dengan tim yang lain. Jadi kita sempat
lain gitu. Dan waktu itu malam jam 5 sore tuh aku belum nyampe di base camp. Jadi aku masih jauh banget dari base camp. Dan pas jalan turunan yang kayaknya sekarang kayaknya ya ini sekarang jadi berubah jadi tanjakan Cinomalti kayaknya loh, karena aku nyari fitur yang begini kok nggak ada di Google Map gitu ya. Cuma apakah mungkin apakah mungkin jalan Cinomalti itu dibangunnya setelah 2004 gitu? Kalau iya berarti dulu itu jalur itu yang aku lewatin gitu. Soalnya secara trace-tracean secara Google Map tuh ya di situ harusnya begitu. Jadi menuruni lembah. Jadi antara Gunung Kidul sama Bantul itu ada menuruni lembah yang curam gitu. Namanya sekarang mungkin Cinomalti tadi ya. Sampai sekarang pun juga orang kalau nanjak itu banyak banget yang jadi korban karena saking curamnya gitu. Nah terus tapi dulu kan belum ada tanjakan, jadi belum ada jalan aspalnya. Jadi ya udah kayak benar-benar turun gunung gitu, benar-benar turun bukit gitu. Jadi dari aspal yang di atas nanti sampai aspal yang di bawah dan diantara itu benar-benar hutan gitu, kayak bambu-bambu, kayak ladang-ladang kayak gitu. Jadi kayak cuma jalur setapak buat petani gitu loh. Dan di tengah-tengah itu ada rumah, kayak rumah petani deh. Jadi ada rumah di situ. Aku nggak tahu kenapa aku cuma mampir di situ. Jam maghrib kalau nggak salah, maghrib sekitaran itu kita sampai disuguhin teh waktu itu. Disuguhin teh anget. Iya, aku masih inget ketika disuguhin tehnya itu udah wah rasanya tuh enak banget rasanya. Ngeteh di ternyata aku kayak udah nggak peduli sampai di base camp jam berapa gitu karena masih jauh gitu. Nah akhirnya dengan banyak segala cara yang nggak tahu kenapa cepat itu di gubuknya itu kita minum teh, terus habis itu melanjutkan perjalanan kembali. Kemudian kita melakukan segala cara, akhirnya kita finish di Skorioso jam 7-an kalau nggak salah, sekitar jam 7-an. Aku kayaknya ada tim dari kita yang ditugaskan untuk ngelit. Jadi kayak kan ada 2 tim kan tadi. Nah yang satu tugasnya untuk mengejar etape, yang satu ya udah santai-santai aja gitu. Aku kayaknya masuk yang santai aja. Tapi ya itu tadi maksudnya jam 7 sampai di base camp, dan itu capek banget, sempat tersasar juga di bukit tadi. Dan waktu itu nggak sempat mandi kalau nggak salah, kayaknya bener-bener udah capek lelah gitu udah, tapi masih harus ikut acara. Waktu itu ikut acara apa gitu, ada pementasan teater juga kayaknya di situ, atau aku lupa, pokoknya ada acara sesuatu di situ. Udah sampai banget. Jadi langsung aja ke hari ketiga itu dari Skorioso. Kita ke Ambar Binangun. Skorioso kita ke Ambar Binangun. Iya, Skorioso kita ke Ambar Binangun. Ambar Binangun tuh Ambar Ketawang. Ambar Ketawang, sorry. Jadi itu kan ada kayak ini buat kemah itu kan, kayak perkemahan Ambar Ketawang itu yang di dekat PGRI itu. Nah di situ. Tapi untuk mencapai ke sana kita harus lewat ke Songang. Jadi dari Skorioso kita ke barat terus, nanti sampai ke Monumen Moto, kayaknya pernah juga deh, sekitaran Harimau Kiri Barat.
Terus dari situ nanti kita terus ke arah barat sampai masuk ke gerbang Kasongan. Terus dari Kasongan ya udah langsung ke Ampel Ketawang. Tadinya di sini adalah etape yang benar-benar aku bisa menyelesaikan. Jadi sampai di Ampel Ketawang itu masih sore karena jaraknya tidak terlalu panjang dan tugasnya juga lumayan apa ya, lumayan bisa dikerjakan gitu. Kalau nggak salah di Kasongan tuh kita harus wawancarai 5 orang warga setempat kayak gitu. Banyak deh, artinya banyak tugas-tugas yang harus dilakukan selama perjalanan gitu. Terus aku nggak tahu di Ampel Ketawang ngapain kalau nggak salah, karena mungkin hujan juga ya, atau apa aku yang tidak mengingat-ingat apa yang ada di Ampel Ketawang, lupa. Yang aku ingat, yang penting yang aku ingat sih perjalanannya yang paling aku ingat ada di Kasongan tadi. Setelah itu ya masih ingat lagi pas masuk di base camp Ampel Ketawang itu lupa karena udah 2004 coy, udah lama banget ini. Jadi ya mengandalkan ingatan-ingatan yang masih tersimpan di otak ini. Dan hari terakhir itu adalah hari yang sangat dekat sekali karena cuma 8 kilo. Jadi dari Ampel Ketawang kita finish line-nya, jadi sebenarnya cuma 4 hari ternyata, bukan 5 hari sorry ya. Jadi hari terakhir ini kita finish line-nya itu di Balai Kota. Jadi di Balai Kota Jogja, dibagi dari jalan apa tadi, dari PGRI berarti harus kita jalan kaki sampai ke kompleks pemerintahan kota D itu yang di Balai Kota Timur gitu. Dan bedanya adalah ketika kita ada di kota-kota ini, orang-orang yang pelit-pelit dong, orang-orang nggak mau ngasih air ya lah, kita harus membayar. Kalau mau minum, kalau kita haus kita harus membayar, kayak beli es teh gitu. Nggak ada lah yang mau ngasih air secara gratis, jarang sekali. Mungkin sih ada, cuma jarang. Kalau di Gunung Kidul, Bantul gitu masih bisa. Tapi kalau di kota ya jarang sekali. Mungkin ada, tapi waktu itu aku nggak nemu sih. Aku harus beli es teh waktu itu kalau nggak salah. Ya begitu deh. Jadi aku nggak tahu sih SMA aku juara berapa waktu. Kalau nggak salah juara 1 atau juara 2 gitu, aku lupa. Aku sempat dapat piala kalau nggak salah waktu itu, waktu pulang ke sekolah pernah dapat piala apa gitu. Ya aku lupa. Terus apa lagi ya, intinya PDT itu walaupun perjuangannya tuh bukan main, tapi menyenangkan gitu. Kayak kita cuma ada tujuan itu ya, gimana caranya kita nyampe di base camp gitu. Kita nggak ada pikiran untuk ngapa-ngapain, jadi semuanya adalah having fun gitu. Kita ya main game pramuka. Cuman yang paling males ya menggunakan atribut pramuka yang rempong itu kan. Ada hasduk, ada ini, ada macam-macam, ada topi baret, ada susah sekali itu. Bukan susah sih, males, karena iya kan, apalagi kalau udah apel apalagi kalau udah apel pagi, apel sore, apel malam gitu, males banget. Harus ganti ting gitu, males banget. Soalnya kalau nggak ikut tadi marahin gitu kan. Jadi ya pengalaman yang menarik itu, kemudian aku jadi lebih kenal sama kakak-kakak kelas waktu itu. Sama lebih punya teman juga, sesama satu angkatan waktu itu. Walaupun
nanti di kelas 2 dan kelas 3 mungkin tidak terlalu akrab lagi karena apa ya beda kelas dan teman-teman begitu ya. Jadi ya aku nggak tahu sih masih ada ke PDT di tahun-tahun ini. Kalau saya sih aku masih sempat nyari PDT 2019 tuh ada, tapi rute-rutenya pasti beda-beda dan apa ya pokoknya kalau yang buat kalian yang masih SMA ya ikut aja, itu sebuah kegiatan yang amazing gitu. Jadi ya aku nggak tahu ya bisa daftar atau enggak, cuma waktu itu aku kan dipilih gitu. Jadi nggak semua orang punya kesempatan untuk mendaftar ini gitu. Dan entah kenapa aku aktif banget waktu SMA. Jadi kelas 1 aku udah jadi panitia itu, nanti kelas 2 kelas 3 juga masih jadi dewan penggalang atau apa gitu. Jadi sempat apa jadi panitia di waktu camping di Ratu Boko itu juga pernah jadi panitia di situ. Intinya kalau kamu masih SMA ya masih ada pramuka atau SMP lah yang masih ada pramuka, ya digunakan aja buat senang-senang, buat tambahan pengetahuan, karena pramuka itu melatih bagaimana kita mandiri sebenarnya, gimana kita mandiri, karena kalau udah di alam bebas seperti itu kita kalau jalan sendirian ya waktu itu kan jalannya kan awalnya memang bareng-bareng, tapi ketika everybody have its speed gitu ya, jadi kayak masing-masing punya langkah sendiri ya, tinggal gitu ya. Jadi kita harus berdamai dengan diri sendiri waktu itu. Kita nyari air sendiri, kita nyari kalau sakit ya kita apa kita harus bisa berkomunikasi gitu, nah, macam-macam itu semuanya ada di pramuka gitu. Jadi buat yang nggak suka pramuka, coba ikut PDT, kamu bakal suka. Itu aja, oke? Kalau begitu aku sudahi karena aku agak sakit tenggorokan nih. Suaranya ya gitu deh. Salam